Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan cedera-cedera yang banyak terjadi di olahraga. Tapi kali ini kita spesial karena kita akan ngomong dari dua sudut pandang. Saya sendiri sebagai seorang fisioterapi dan kebetulan hari ini saya bareng dengan Coach Pei. Coach Pei sendiri merupakan salah satu performance coach ya, dan juga malah berikan banyak sekali waktu baik atlet, non-atlet, itu siap untuk bisa kembali olahraga, baik orang yang pasca cedera maupun yang ingin meningkatkan performa. Oke, mungkin salah satu hal yang banyak banget yang kita hadapin adalah orang-orang sering bertanya, kan mereka tuh rutinitas, mereka juga olahraga, tetapi ya terkadang masih cedera. Menurut Coach Feng, kira-kira gimana dari sudut pandang kita Coach? Selain dari biasanya nih kalau udah cedera ini selain dari form ya, selain dari form biasa juga dari program yang kurang tepat ya. Mungkin bebannya terlalu berat atau nggak gerakan terlalu kompleks, atau juga emang mungkin programnya tersebut tidak cocok untuk personal itu sendiri ya. Gitu, misalnya personal itu sendiri memiliki kelenturan tubuh yang belum maksimal atau mobilisasi sendi yang kurang maksimal, tapi gerakannya itu diperuntukkan untuk lebih banyak ke arah mobilisasinya. Nah, itu jelas kompensasinya sangat banyak untuk ke otot lain atau ke sendi lain yang membuat cedera. Gitu. Jadi kalau di personal performance ini kita dahulukan dari asesmen yang dulu disesuaikan dengan kemampuan personal pada saat itu, dan kita diprogramkan untuk tentunya untuk progres terus ke depannya dari fisioterapisnya, dari program atau dari coach. Oke, jadi sebenarnya kan buat teman-teman harus tahu ya, orang yang latihan belum tentu mempunyai kualitas gerakan yang bagus. Karena kenapa? Kadang mungkin orang terlihat kuat mengangkat beban, tapi seperti tadi Coach Pei bilang, mobility-nya mungkin nggak bagus. Disitulah nanti di personal performance kita akan cek dulu bagaimana mobility-nya, dan juga stability-nya. Mereka terlihat bisa mengangkat, tapi sebelum bukan hanya butuh kuat, tapi juga butuh stabil. Dan di situ apabila keduanya ini kurang baik, yang timbul adalah gerakan kompensasi, sehingga akan jaringan kapasitasnya itu tetap rendah, dan disitulah resiko cederanya akan lebih meningkat, dan itu tumbuh menjadi mudah mengalami cedera melius. Nah, berarti apa bedanya antara personal performance ini dengan gym biasa, Coach? Oke, kalau gym biasa mungkin biasanya ya rata-rata itu berfokus bukan sama exercise-nya, sama seberapa berat apa yang bisa diangkat atau seberapa kompleks atau gerakan tersebut. Tapi kalau personal performance dia lebih fokus ke perkembangannya yang lebih spesifik lagi, nggak langsung melulu beban, melulu gerakan, tapi kita harus berfokus juga dari kemampuan gerak dari personal tersebut, kemampuan limitasi di awalnya sampai nanti goalsnya kemana, dan juga tentunya kita fokuskan kepada olahraga apa. Nah itu atau lari, nah itu yang lagi hype sekarang ya, pedal, nah itu high rocks mungkin. Oke, berarti di sini personal performance adalah menggabungkan tadi kan bagaimana asesmen dengan detail supaya kita menemukan sebenarnya orang ini saat ini berada di level mana deh, ya kan, dan tahu apa yang perlu diperbaiki duluan gitu kan, apa yang harus dilakukan duluan. Nah itu juga kalau orang datang dengan kondisi yang gitu jangan khawatir, karena kita terintegrasi ya dengan adanya fisioterapi, dan kita bisa membuat satu program riset yang bukan hanya nyeri, tapi bisa sampai di suatu performance. Misalnya dengan judulnya personal performance ya. Jadi tadi kita kendali olahraga lagi, bisa kendali olahraga maraton lagi, gitu kan. Dan di dalamnya pastinya ada strength training, tapi strength trainingnya itu akan dilihat juga dengan melakukan correction. Kita koreksi gerakannya itu, dan juga jangan khawatir kalau mereka berperasa agak nyaman semuanya, kita juga ada program performance. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman personal performance bukan sekedar latihan HP ya, tapi latihan yang berdasarkan data dari diri kita. Nah, jadi tadi ada hal yang menarik terkait dengan penting banget melakukan assessment. Kita periksa dulu. Nah, kira-kira kenapa gitu kan? Mungkin banyak komponen yang kenapa sih assessment itu penting kalau kita sebelum latihan mulai program. Kenapa? Oke, kalau asesmen ini yang paling sering di nomor 2 kan biasanya gitu di gampang-gampang kan. Tapi sebenarnya itu poin terpenting ya. Gitu, dengan assessment yang tepat, dengan assessment yang baik, kita jadi bisa set goals-nya lebih presisi lagi, lebih efisien lagi, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, mungkin person A itu kekuatannya bagus tapi flexibility-nya kurang, atau person B flexibility-nya bagus tapi kekuatannya kurang. Jadi itu sangat berhubungan erat dengan performance yang akan dinaikkan atau yang dibutuhkan dari tekanan. Ya, jadi
memang sebenarnya sebelum tadi berarti kan sebenarnya tiap orang punya misalkan tadinya riwayat cedera, mereka nanti harus bilang ke rumahnya, dulu saya ada cedera misalkan ligamen ACL putus, berarti nanti coachnya juga sebenarnya nggak paham, oh berarti kamu tahu katanya dimulai dari mana, dan biasanya nanti kan clearance juga ya dari fisio, dari dokter, bahwa memang sudah bisa melakukan pelatihan yang apa, sehingga jangan khawatir kalau buat teman-teman yang nanti menggunakan personal performance, ini latihannya sangat-sangat aman ya, aman, efektif, dan pastinya juga progresnya akan terlihat. Ya, jadi Coach Ray, kalau misalkan tadi menarik ya ada untuk atlet. Nah, kira-kira personal performance ini hanya untuk atlet atau sebenarnya orang non atlet bisa, dan bagaimana sih perbedaannya kita harus melatih atlet dan juga melatih yang mungkin hanya pengurus biasanya? Oke, mungkin bahasa tren sekarang mungkin recreational atlet ya gitu ya. Jadi kita di sini bukan cuma atlet doang, untuk recreational atlet juga sangat-sangat welcome. Dan tentunya kita pendekatannya sangat berbeda antara atlet yang biasanya kalau atlet itu cenderung fokusnya lebih tinggi ya, latihannya mungkin lebih ketat dan juga goalsnya lebih ke arah kompetisi dan lain-lain gitu. Tapi ini kalau recreational atlet kita pendekatannya tetap sama perlakuan dengan atlet, kita fokus kepada performance-nya. Tapi mungkin di sini kita lebih ke efisiensinya, lebih ke fun mungkin ya. Jadi nggak seserius atlet tapi goalsnya masih bisa ngejar goals kayak Progresnya tetap terlihat. progresnya tetap ada. Ya, jadi buat teman-teman jangan takut di personal performance, pastinya teman-teman meskipun bukan atlet bisa latihan dengan orang-orang yang sudah biasa memegang atlet gitu kan. Saya sendiri fisioterapis di banyak level elite atlet, Coach Ray juga beberapa kliennya adalah seorang elite atlet, dan pastinya programnya kalian pasti akan disesuaikan dan sesuai dengan hasil dari assessment, semuanya latihannya akan custom dan itu akan membuat kalian bisa sampai ke level bahkan kompetitif ataupun di level yang sport recreational. Selama di Jakarta, jangan lupa personal performance seperti alamatnya saya udah di sini, dan itu sangat tepat banget buat teman-teman pastinya yang tadi pernah cedera tapi bingung mau latihan apa sekarang, mau olahraga apa. Yang kedua buat teman-teman yang memang punya program, punya target untuk misalkan mau lari maraton, mau high rock, ini juga satu yang pas. Yang ketiga adalah sebenarnya bagaimana teman-teman juga punya program yang dimana untuk daily activity. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.